Cyberbullying merupakan hal baru dari perilaku bullying yang memiliki karakteristik dan akibat yang sama. Sedangkan menurut Wheeler tahun 2005, cyberbullying merupakan kegiatan mengirim atau mengunggah sesuatu yang berbahaya atau juga melakukan agresi sosial melewati internet dan teknologi lainnya. Nah, yang dibahas kali ini adalah fenomena mengenai cyberbullying di kalangan wanita, seperti mengunggah gambar memalukan, menyebarluaskannya di sosial media, lalu membuat akun palsu untuk membuli orang lain atau menghina orang lain, dan mengancam secara berulang-ulang. Menurut hasil penelitian, tindakan cyberbullying ini didorong dengan hal-hal yang bersifat personal. Nah, selain itu, hal-hal ini juga menyangkut tentang alasan mengapa sih pelaku ini melakukan cyberbullying terhadap selebriti. Cyberbullying terdapat dorongan-dorongan di dalam diri manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, biasanya dorongan-dorongan ini kita sebut sebagai faktor individual. Faktor individual dapat memunculkan kekerasan seperti ejekan ataupun respon provokatif yang dilontarkan oleh pelaku cyberbullying pada target, yang pada khususnya di kasus ini adalah selebriti. Esensi pengalaman korban cyberbullying itu bervariasi dan berkaitan dengan bagaimana cara pandang mereka terhadap cyberbullying dan bagaimana respon yang diberikan oleh selebriti. Nah, respon sendiri di sini ada dua sisi. Yang pertama itu respon internal dan respon eksternal. Respon internal lebih mengarah kepada respon yang muncul untuk diri kita sendiri. Sedangkan respon eksternal lebih kepada respon yang muncul untuk pelaku cyberbullying. Nah, di cyberbullying ini terdapat teori, yaitu teori gender dan aggression. Baik pria maupun wanita pada dewasa ini sudah melampaui batas-batas tradisional gender. Nah, akhirnya anak-anak zaman sekarang lebih terlibat kepada relational aggression. Penyebaran gosip dan membuat orang lain yang tidak dilibatkan dalam aktivitas kelompok merupakan cakupan dari agresi relasional. Bahkan, pria dan wanita mampu menggunakan strategi yang terkait, baik maskulinitas maupun feminitas. Ada perempuan cenderung lebih menggunakan pendekatan pasif, seperti menyebarkan rumor dan gosip, kerusakan reputasi dan hubungan. Anak laki-laki cenderung menggunakan ancaman langsung dari cyber sebagai sarana balas dendam. Tindakan agresi relasional yang dilakukan oleh pelaku dapat menghambat orang lain untuk mengembangkan relasi harmonis dengan diri pelaku. Hal tersebut berdampak pada kemungkinan terjadinya penolakan dari kelompok teman sebaya terhadap pelaku agresi. Penolakan tersebut merupakan salah satu faktor yang memengaruhi self-esteem individu. Jika individu mengalami penolakan dari orang-orang tersebut dapat menurunkan self-esteem individu. Dengan kata lain, self-esteem dari pelaku agresi relasional mungkin saja menurun.